pagi, Kak. Bapak Ibu Saudara. Masih bersama-sama dengan saya, ya, episode selanjutnya. Hari ini akan ada bahasan yang lebih dalam daripada pertemuan pertama kedua kita. Saya segera mensegerakan diri untuk membagi ya. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu Saudara? Nah, saya besarkan. Nah, hari ini kerasukan setan atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau kerasukan setan ya. Seringkali orang tidak bisa membedakan sama sekali yang mana yang kerasukan setan, mana yang gangguan jiwa ya. Saya eh, ngucap syukur ya. Saya mulainya dari pelayanan yang kelepasan. Jadi saya orang yang pertama kali yang kerasukan dalam waktu yang cukup lama, walaupun kerasukannya bukan mendeli-mendeli itu, kemudian matanya jadi merah, mata terbalik jadi putih, bukan. Tetapi kerasukan yang seperti saya jelaskan di pertemuan pertama, pertemuan kedua, yang deep lebih dari semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian pada saat saya terima Yesus, apa namanya, pada saat itu sejujurnya, walaupun belum semuanya dilepaskan, ya belum semua dilepaskan, tapi saya mulai melayani. Saya melayani dan orang-orang melepas, apa namanya, kelepasan awal-awal pelayanan saya itu yang mendoakan orang yang kerasukan setan dan banyak sekali kasus-kasus yang saya alami. Pernah satu ketika 300 orang, 250 atau 300 orang berkumpul di satu tempat. Dan kemudian panitia sengaja mengundang. Yang saya tidak tahu adalah ketika itu apa namanya didoakan, ketika saya mendoakan ya dari antara 250, seingat saya lebih dari 250 ya. Anggap saja 300. Yang kelepasan 275, panitia dengan cepat langsung mengunci pintunya dan kemudian kerasukan setan itu begitu banyak. Yang kemudian saya mendoakan orang dan saya sadar di tengah-tengah saya mendoakan orang, saya pingsan. Saya pingsan, kemudian digotong keluar, ruangan kembali dikunci karena di dalam chaos sekali. Kemudian itu terjadi di Surabaya, chaos sekali. Dan kemudian pada saat itu saya dikasih minyak kayu putih dan kemudian ketika saya sadar, saya langsung pakai pakaian lagi dan saya masuk lagi. Dan itu hari yang sangat melelahkan. Ada 275, satu orang aja kerasukan setan sudah kewalahan. Ini 275 orang kerasukan setan yang sampai harus dikunci ya itu di hall di satu tempat itu sekitar 30 tahun lalu. Nah, kemudian dari situ saya masuk dalam fase berikutnya. Makanya saya kenal sekali pelayanan kelepasan. Saya kenal yang asli, saya kenal yang palsu, dan saya kenal yang hampir asli. Sekali lagi ya, seringkali yang ditawarkan iblis itu bukan yang pilihannya bukan hitam atau putih, tapi yang putih dan yang hampir putih. Bukan yang jahat atau yang baik, yang baik dan hampir baik ya. Sekali lagi ya, firman Tuhan tuh harus betul-betul benar, benar, benar ya. Dan kemudian saya masuk ke fase berikutnya, saya kenal dengan istilahnya berkarunia dan kemudian kenal wilayahnya Roh Kudus ya. Saya kenal sekarang wilayah Roh Kudus. Wah, luar biasa. Saya kenal dan saya bisa melihat irisan yang mana yang Roh Kudus, yang mana yang kuasa setan, yang mana yang kuasa setan, kuasa kegelapan, yang menyamar sebagai menyamar sebagai Roh Kudus ya. Ada satu ketika ini introduksi saya selama 5 menit. Eh, saya lihat dengan jelas ya, apa nama, ada seseorang berbahasa roh. Saya lihat, ini saya dengar, kok bahasa rohnya ini asing buat saya ya. Kenapa? Karena latar belakang saya kuasa gelap. Saya punya kepekaan untuk hal yang wilayah yang di luar nalar manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ternyata bukan Roh Kudus yang bicara pada saat itu. Yang ada roh yang lain yang menyamar ketika ketika saya menolaknya dalam nama Yesus dan mendoakannya itu dia ketawa, kamu tidak bisa ditipu ya. Ada banyak penipuan-penipuan. Nah, penipuan yang setelah itu, yang ketiga, ketika dalam fase yang saya belajar. Jadi saya belajar teologi. Jadi saya punya dasar yang baik.
Sehingga di wilayah ini saya bisa membedakan yang mana yang setan, yang mana yang bukan, yang mana yang Roh Kudus, mana yang bukan. Dan yang fase yang ketiga adalah saya bisa membedakan ini ajaran Tuhan Yesus yang asli dan mana yang bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di wilayah di ujung, di penghujung akhir zaman. Ya kompleks sekali. Yang orang-orang kalau di konseling dalam gereja istilahnya datang ke konselor yang ada di gereja. Nah, rata-rata gereja-gereja tidak siap. Ya, makanya itu konseling pastoral itu baru belakangan ini muncul. Dan mereka muncul itu dibekali dengan pengetahuan. Nah, saya membagi kepada saudara supaya saudara bukan hanya sekedar berpengetahuan, tapi betul-betul punya tingkat ya aware bahwa masalah ini masalah yang berat. Nah, di gereja biasanya kalau orang datang punya masalah, laki-laki yang dipersalahkan ini karena setan. Ya, misal ya lalu-lalu toko sepi bukan karena dia melihat ke dalam ya, ada warung sepi bukan melihat ke dalam. Bukan melihat ke dalam apakah kebersihannya, WC-nya bersih nggak, makannya enak. Yang dipersalahkan santet, ya. Toko apa namanya warung saya disantet, toko saya disantet. Gampang mempersalahkan setan itu. Nah, saya punya kasus buat saudara, ya. Saya punya kasus ya nih, udah masuk ya materi ya. Saya punya kasus yang datang kepada saya dengan orang-orang yang ini dari keluarga pendeta, ya. Dari keluarga pendeta yang kita belajar. Ada seorang muda, sangat muda, ya, tampan, pintar, hamba Tuhan, ya, berkarunia, bertalenta. Jadi sangat lengkap sekali. Kalau lihat ya, dan orangnya pintar sekali, luar biasa. Dan satu malam saya di WA, ya, hampir tengah malam saya di WA, ya, saya di WA dalam bahasa Inggris, ya, don't you know I am Jesus, gitu. Saya kan ketawa, saya pikirkan bercanda, ya, Bapak Ibu sorry ya, saya minum dulu ya. Saya pikir yang pikir yang bersangkutan bercanda karena saya tahu bahwa usianya jauh di bawah saya. Dia katakan I am Jesus. Saya ketawa ha gitu ya. Saya ekspresin di WA tuh. Kemudian saya lanjut tidur. Ketika saya pagi bangun, saya kaget ya. Ada ocehan di WA yang cukup panjang. Di WA yang cukup panjang. Dia bilang, "Aku Yesus. Kamu mentertawai aku akan hukum kamu, aku akan matikan kamu, aku akan buang kamu ke neraka, karena kamu itu sombong, kamu itu berpengetahuan, tetapi kamu sombong, kamu berkarunia, tapi kamu sombong." Wah, saya dimaki-maki. Ya, dalam tanda petik, Yesus itu maki-maki saya. Ya, yang ngaku Yesus itu maki-maki saya. Dan kemudian saya abaikan. Saya pikir, ini kan handphonenya dibajak orang, atau handphonenya diambil orang, atau ada orang iseng ya. Saya tidak terlalu pikirkan. Nah, tapi masalahnya, ya beberapa hari kemudian, papanya yang hamba Tuhan juga telepon saya, minta maaf kelakuannya. Rupanya beberapa pendeta di Indonesia di WA oleh yang bersangkutan. Ini pendeta, seorang yang muda, pintar, ya hamba Tuhan ini berkarunia, bertalenta. Waspada ya, yang berkarunia, bertalenta ya, waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dikirimi pesan itu dan saya cukup terkejut ya. Saya katakan, "Pak, abaikan saja. Saya tidak ambil ini." Terus kemudian yang bersangkutan datang kepada saya dan katakan, "Saya minta didoakan." Orang-orang mereferensikan ke Pak Sony, karena Pak Sony dulu latar belakangnya kuasa gelap. "Pak, buat janji dulu kepada istri saya." Kemudian datanglah orang ini. Nah, datanglah orang ini ke rumah saya, ya. Ya, pengakuan papanya katanya disantet lali jiwa. Ya, lali jiwa, lali itu lupa, jiwa itu jiwa, katanya disantet ya, katanya yang bersangkutan pemuda yang berkarunia, ya hamba Tuhan yang berkarunia dan pintar ini, ya bertalenta ini, mendapat 5 batu permata dari surga pada saat dia berdoa, pada doa puasa di ruang khusus, katanya ya. Ketika turun dari mobil, saya perhatikan dengan tajam karena saya tentunya harus melihat ya sembunyinya di mana ya. Bapak Ibu perlu diketahui pada saat saya didoakan kelepasan,
Ya, saya sempat 2 tahun tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa. Sebelumnya saya punya semua. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium, tidak bisa mengecap. Ya, yang dari seberang sana, dari kuasa kegelapan. Ingat ya, bukan roh orang mati, tapi roh yang menyamar sebagai orang mati, daimonia. Sekali lagi, kalau engkau kita sudah mati, stop di situ. Selanjutnya kembali kepada Bapa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, selama di dunia, selama 2 tahun saya kosong, tapi saya tetap mendoakan. Saya nggak punya karunia. 2 tahun saya tetap setia mendoakan. Ya, walaupun kalau dulu saya bisa melihat semuanya, jadi gampang. Tapi itu dari setan, itu kerasukan setan saya. Ketika saya datang ke Tuhan, Tuhan rupanya mungkin saya suka bercanda. Rupanya Tuhan kasihan lihat saya. Ketika saya mendoakan banyak orang, ya saya nggak bisa apa-apa. Jadi Tuhan memperlengkapi saya. Sehingga ini yang dapat dari Tuhan untuk membangun jemaat. Bedakan ya, bedakan. Bisa, tetapi untuk membangun jemaat. Ketika saya betul-betul masuk dalam pelayanan dan membutuhkan, ingat, anak-anak indigo itu dari lahir, ya. Saya pada saat saya masuk pelayanan dan membutuhkan, dan sungguh-sungguh Tuhan membutuhkan, itu saya dikembalikan. Bedanya adalah, kalau dulu yang dari setan, itu on 24 jam. On 24 jam. Saya bisa melihat, merasakan, mengecap ya. Pokoknya dari dunia lain, saya bisa. Tetapi ketika dari Tuhan, baru aktif. Ya, baru aktif ketika saya masuk dalam pelayanan. Baru aktif ketika saya berhadapan dengan seseorang yang kerasukan setan. Baru aktif ketika saya mendoakan hal-hal yang penting. Itu karunia untuk membangun jemaat. Baru aktif ketika seorang hamba Tuhan yang terduga kerasukan setan ada di mimbar. Dia bicara di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang sasaran saya. Beda kan ya? Beda ya saudara ya. Nah, yang ini dan saya melihat orang muda yang apa orang muda, hamba Tuhan muda yang pintar, yang bertalenta, yang berkarunia ini begitu turun dari mimbar dia pakai celana pendek dan kemudian orangnya apa namanya well done lah soal gaya kekinian orang masa kini memang pakai semuanya mahal sampai sepatu sampai atasnya gadgetnya seri terakhir saya ingat saya lihat apa namanya iPhone terus kemudian gadgetnya dia pakai yang apa namanya tanpa kabel ya wah apa namanya mahal sekali Bapak Ibu Saudara ketika turun dia berkata kepada saya manggil saya Kak. Sorry ya, aku nggak bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Saya lagi ngomong sama Bill Gates katanya. Oh, ya. Saya lihat papanya turun pakai bahasa roh. Saya ketika papanya bahasa roh, saya mengernyitkan dahi saya sambil mata saya picingkan. Terus kemudian mamanya turun sama anak apa kakaknya turun bawa rantang. Bawa rantang isinya makanan karena mau makan di rumah kami. Nah, kemudian saya masih ada di luar pagar rumah saya. Dibawa ke rumah saya. Di rumah saya, Bapak Ibu Saudara, eh, ada kolam renangnya di tengah. Ya, rumah saya ada kolam renang di tengah di jantungnya rumah. Nah, Bapak Ibu ketika jalan di situ dia ketemu dengan istri saya. Ketemu dengan istri saya dan dia berkata, "Kak," dia panggil saya Kak, dia panggil istri saya Kak. Ya. Ketika itu dia katakan, "Kak, ya, kamu tahu nggak aku Yesus?" Ya, rupanya saya di WA orang itu ngomong sama istri saya, ya, istri saya ngomong sambil ketawa, dipikirkan bercandaan. Saya ngomong kalau kamu Yesus, kalau itu kolam renang, jalanlah di atas air. Itu dia copot sepatunya loh. Dia copot sepatunya dan dia taruh ya, taruh itu kakinya di atas air. Ya, orang itu manusia itu benda padat, cair itu benda cair, air itu benda cair. Jadi kalau benda padat ada di atas cairan ketika ditekan, ya masuk. Ya masuk, saudara. Akhirnya ketika kakinya ada di stepnya kolam renang saya adalah dia narik kakinya yang basah tersebut dan bicara kepada istri saya, jangan cobai Tuhan dan Allahmu. Saya katakan, saya ingat ya satu bagian di dalam Alkitab. Ketika saya dengar ada suara bentakan dari dalam rumah, saya lari. Saya pikir ada apa. Saya katakan, diam kamu. Dia bilang, diam kamu. Dia bilang gitu. Copot kacamatamu, copot earset kamu,
Coba jaket kamu, coba topi kamu, masuk dalam. Yang ngaku Yesus itu bicara ke saya. Iya kak, iya kak. Dan katanya disantet. Katanya pelakunya adalah seorang yang punya jabatan tinggi karena ditolak cintanya. Ya, satu orang ini ganteng juga ya. Ketika di dalam wawancara dengan dia, terus kemudian saya dengar ya, saya tetap periksa sampai apa namanya, sampai sedetail mungkin. Saya tidak mau terlalu. Istri saya duduk di samping kalau apa namanya, kalau Bapak Ibu tahu ya, di rumah rumah saya, rumah konseling itu ada kursi. Saya duduknya bukan di kursi, tapi duduknya itu berhadapan, duduk di meja televisi. Saya lihat dia dan istri saya bertanya, dan ternyata ya kan dia ngaku sebagai Yesus ya. Dia ngaku tuh dia orang yang suka berdoa, orang yang suka puasa, orang yang suka dalam tanda petik yang ini salah arti intim dengan Tuhan katanya. Dan istri saya sarankan kepada papa mamanya untuk bawa anak ini periksa ke psikolog ya. Karena istri saya kan dari konseling pastoral dan kemudian istri saya juga ngambil psikologi waktu itu S1. Jadi saya istri saya mencium eh, istilahnya mendeteksi adanya gangguan jiwa. Ya, ingat loh ya, orang yang berhadapan saya dengan istri saya, seorang yang sangat rohani. Ya, dan ketika saya katakan, dikatakan papanya, tidak mungkin bahwa ini bukan gangguan jiwa, ini karena ini. Terus ada ngaku dapat 5 batu dari surga. Saya katakan mana batunya? Karena kasus batu itu bukan satu kali saya ketemu. Ada beberapa hamba Tuhan mengaku mendapat batu. Kata mana batunya? Dan tidak bisa menunjukkan. Nah, ketika pemeriksaan ke psikolog, ya, akhirnya ke psikiater ya, dia ternyata pengidap skizofrenia dengan waham kekuasaan. Nah, kan? Nah, kan? Ya. Dan kemudian oleh psikiater dikasih obat. Nah, ingat, obat itu harus diminum karena skizofrenia itu mempengaruhi kimiawi otak. Kalau tidak minum kalau tidak minum obat, dia akan apa? Dia kalau tidak minum obat, kimiawi banjir. Dia melihat apa yang tidak terlihat, tetapi itu yang dihasilkan otak. Dia mendengar apa yang tidak orang lain dengar. Dia bercakap dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan dengan roh jahat, bukan dengan kuasa kegelapan. Tapi dia bercakap dengan dirinya sendiri, otaknya. Sampai di sini bisa ngerti? Ya, ada. Saya minta tolong yang apa namanya? Ya, saya sekarang tidak terganggu. Hanya saya minta tolong rekan-rekan admin, ya, apa layarnya tolong di ini ya, kebiasaannya ini ada yang coret-coret dan lain sebagainya. Oke, jadi mengerti sampai di sini. Bapak Ibu, istri saya bilang, nah papanya ini panjang ya yang pembukaannya. Papanya percaya bahwa mujizat itu nyata. Saya percaya sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen saya percaya mujizat itu nyata. Tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan mujizat. Tidak semua. Tuhan juga bisa pakai dokter, alat medis, dan obat-obatan. Nah, akhirnya dosisnya dikurangi. Ketika dosis yang dikurangi, sekali lagi, yang dipersalahkan setan. Ya, saya bertanya pada keluarga, apakah ada anggota keluarga yang punya gangguan jiwa? Tentu akan ditutupi. Nggak mau dong orang ngomong. Tetapi dari pembicaraan, akhirnya akhirnya terbuka. Kalau ternyata keluarga itu bukan hanya satu dua, ada 3 lebih. Jadi secara genetik sebenarnya keluarga ini punya masalah dengan gangguan jiwa. Ya, sorry, saya tambahkan supaya saya tidak mau saudara terjebak untuk di hal-hal yang klise. Ya, kalau menikah ya harus berani declare. Keluarga saya gangguan jiwa, keluarga saya kebutuhan khusus, keluarga saya punya
masalah. Makanya saya berkata kalau orang mau menikah itu ada 3 hal yang harus yang di luar konseling pastoral. Konseling pastoral saya 9 sampai 11 kali sampai 12 kali. Jadi orang mau konseling pranikah sebelumnya harus harus apa namanya periksa periksa kesehatan ya untuk mendeteksi penyakit bawaan. Kedua, tes kepribadian. Ketiga, tes gangguan jiwa. Ya. Dan ini sekarang banyak. Jadi kalau sampai ada masalah, nah dia akhirnya keluarga ini keluarga sangat terkenal. Keluarga hamba Tuhan, papanya dikenal luas dalam bidang pelayanan, anaknya dikenal luas. Dan saya berkata, kamu jangan pelayanan, ya, saya katakan minimal 1 tahun. Nah, sekarang masuk ya, berikutnya. Ini menurut data nasional. Kementerian Kesehatan mengungkap, ya, saudara lihat ya, apa waktunya, 14 Agustus 2021. Ini pada saat kita pandemi. Kementerian Kesehatan mengungkap tingkat prevalensi masalah kesehatan jiwa Indonesia cukup tinggi dan meningkat akibat pandemi. Data menunjukkan 20% populasi berpotensi mengalami masalah gangguan jiwa. Lah, saya heran ketika masuk di dalam 2024, data 20% ini. Ya, kalau 20% dari anggap saja 280 juta, jumlahnya gila-gilaan loh. Jumlahnya gila-gilaan. Ya, masih pakai bahasa penghalusan. Masih pakai bahasa penghalusan seperti indigo harusnya ngomong kerasukan, tapi masih penghalusan, berpotensi mengalami. Nah, ketika data yang sama tahun 2024 jadi 10% lebih. Sebenarnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja loh. Orang yang datang itu seorang konseling pastoral. Kemarin saya duduk dengan seorang gembala yang sangat terkenal, Pak Xavier Quentin. Saya berkata, ini Indonesia darurat. Kita harus siapkan konseling pastoral yang istilahnya mumpuni, bukan menyelesaikan dengan tumpang tangan selesai dalam nama Yesus. Ya, seperti di Surabaya itu ada pendeta yang mengaku urapan bebas hutang. Nggak ada urapan bebas hutang. Utang yang bayar. Ya, pakai garam itu sarananya. Saya bingung ya. Nah, ada 10%. Tahun 2024 jadi 10%. 2021. Andai kata saja teradjust, tidak teradjust sampai yang heboh sekali seperti ini, bisa 10% dalam 3 tahun, itu ajaib. Nah, ini data yang justru dikumpulkan oleh Manulife. Manulife ya, Bapak Ibu tahulah Manulife apa ya. Ya, gangguannya stres burnout itu yang paling tinggi. Dan ini adalah pijakan untuk gangguan jiwa. Pijakan untuk langkah selanjutnya. Ya, jadi jangan sepelekan gangguan tidur, kecemasan, kesepian, depresi. Sekali lagi saya katakan, beberapa anak pendeta terkenal Indonesia terdeteksi depresi. Anaknya seorang penulis buku yang sangat terkenal, Purpose Driven Drive, ya. Itu juga mati bunuh diri gara-gara depresi. Ya, sama seperti katakan, Bapak Ibu pernah lihat, ya, orang di jalan telanjang ngomong sendiri. Ya dia nggak malu. Kenapa nggak malu? Karena nggak tahu. Dia nggak sadar. Kalau sadar pasti malu. Orang yang depresi, orang yang bunuh diri karena depresi, dia nggak sadar. Orang yang depresi, apa namanya? Dia menangis 2 hari, nggak sadar. Ya, nah sama sekali. Ya inilah. Istilahnya kalau dia ngalamin nggak sadar, gangguan kognitif itu 9,1%. Jadi kita itu betul-betul ada di masa yang betul-betul sangat sangat mengerikan. Ya, sekarang kita masuk gangguan jiwa. Saya sengaja taruh kerasukan setan itu di belakang. Gangguan jiwa. Nah, ingat ya, tadi ini pijakannya. Pijakannya. Setelah ini, the next step-nya jelas. Ya, gangguan jiwa. Orang Kristen tidak kebal gangguan jiwa. Ya, beberapa pasien saya atau klien saya, bukan pasien lah. Saya bukan dokter. Nah,
Orang Kristen tidak kebal gangguan jiwa, even hamba Tuhan. Kalau boleh jujur, ya, saya kan pakai yang dunia roh kudus, dan pengajaran. Saya lihat di mimbar ada beberapa orang yang saya terdeteksi bahwa dia NPD, narsistik, beberapa bipolar, bahkan lebih parah lagi, bipolar kutub. Jadi swing moodnya luar biasa, kadang kala sukacita, luar biasa di mimbar, kadang kala sedih, luar biasa. Dan ini kalau orang tersebut punya talenta untuk menarik orang lain, misalnya nyanyi, wah, seakan-akan tuh hadirat Tuhan, padahal itu bukan hadirat Tuhan. Itu perasaannya dia saja. Ya, saudara, seperti kita tahu, kita nyanyi lagunya apa namanya, lagunya apa Kus Plus yang dinyanyikan lagi kembali ke Unmes, ya. Andaikan kau datang kembali, bisa nangis kok. Ya, kita bisa nangis dengar lagunya Melly Goeslaw tentang ibunya dia. Jadi orang kalau kalau ngalami itu kita, oh, masalahnya di gereja itu hanya berhenti di masalah jiwa atau sudah keroh. Nah, orang Kristen tidak kebal gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu mental disorder. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, gangguan jiwa, istilah mental disorder merujuk kepada berbagai kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Ya, kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, berperilaku. Istilah ini tidak dinamakan setelah individu tertentu, ya, tetapi lebih sebagai deskripsi dari sekumpulan gejala atau kondisi yang diakui secara medis. Ya, ingat sekali lagi, ya, deskripsi sekumpulan gejala atau kondisi yang diverifikasi. Kita tidak bisa. Orang biasa, saya cenderung tidak mau berkata awam, mengatakan, menuding orang, menjustifikasi orang sebagai gangguan jiwa. Perlu proses, karena batasnya tuh tipis. Makanya orang yang tidak tahu ketika orang datang ini dengan serta-merta ngomong, ini gangguan jiwa. Ya, kalau di Alkitab, Perjanjian Lama, kusta itu, hukuman kusta itu kutuk. Ya, tapi zaman sekarang kusta, kita tahu, kusta itu akibat dari satu virus. Dan kusta bisa disembuhkan. Saya baru dari pelayanan di daerah, yang daerah Blitar itu masuk ke dalam lagi. Itu daerah penampungan, ada gereja di sana yang melayani penyakit kusta. Jadi ngerti ya? Jadi kita tidak boleh ngomong setelah saya sendiri, istri saya katakan pada pendeta ini, pendeta muda ini, saya katakan apa? Dia katakan apa? Kamu periksa ke psikiater, ya. Psikiater yang memutuskan kamu sakit apa. Walaupun sudah tahu gejala-gejalanya, ini pasti, ini kemungkinan besar, bukan pasti ya, ini kemungkinan besar, siso. Nah, ini kan gampang toh. Wah, ini disantet ini, Lalicio ini. Wah, ini luar biasa. Wah, luar biasa. Tuduhannya, saya katakan, saya kok lihat mudah sekali ya. Orang bangkrut, ini pasti setan. Ya, ini pasti setan. Ada anaknya sakit-sakitan. Dikatakan, ini rumah ada setannya, tolong doakan. Nah, ada masalahnya, ada istilah pentahiran-pentahiran gitu. Enggak, saya katakan, Bu, jendelanya dibuka, matahari biar masuk, Bu. Rumahmu nggak pernah dibersihin. Saya katakan, sakit-sakitan. Ya, jadi gangguan jiwa, ya, label gangguan jiwa baru bisa dikenakan pada seseorang setelah seseorang tersebut mengalami serangkaian pemeriksaan intensif. Ingat ya, serangkaian pemeriksaan intensif, duduk dan tes, ya, atas sekumpulan gejala atau kondisi yang dialami, yang dilakukan secara medis oleh psikolog atau psikiater. Kalau psikiater, ya tentunya harus sekolah kedokteran, dia baru bisa ngasih obat. Ingat, Bapak tadi mengatakan, ayahnya pendeta ini katakan, ya mujizat itu nyata, saya percaya Pak.
Saya percaya mujizat itu nyata. Tetapi masalahnya adalah, ya, dia itu tidak lagi ngalami mujizat. Ya, saya katakan terserah kamu mau nunggu sampai berapa lama mujizat. Tetapi saya katakan selama belum ada mujizat, minum obat, dosis dikurangi, akibatnya otaknya banjir. Dan otaknya banjir, kimiawi otak itu merusak struktur otak. Struktur otak yang rusak tidak bisa dipulihkan kembali. Saudara masih bersama saya, ya? Jadi gejalanya ada beberapa yang mirip sama kerasukan. Ada. Jadi jangan berkata, ya, kalau kita udah belajar di sesinya Ici, kita pasti tahu, oh, kerasukan setan tidak selalu mata melotot, ada riotnya, ada rushnya. Enggak. Kadangkala pelan sekali, tapi masuk dan kerusakannya yang pelan ini, yang tidak terdeteksi ini, biasanya kerusakannya lebih besar. Ya, gangguan jiwa itu dapat mencakup berbagai jenis kondisi antara lain. Ya, masih bersama saya, ya. Ya, apa namanya, Vivi, tolong ingatkan ya waktunya. Kadangkala saya lupa di sini karena keasikan bercerita. Depresi, ya, depresi ini paling banyak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram, kalau zaman dulu sedikit sekali orang berani mengungkap kalau dirinya depresi. Ya, sedikit sekali orang berani ngaku dirinya schizophrenia. Sedikit sekali orang malu malah mengaku apa. Kenapa? Orang masuk ke apa namanya, poli gangguan jiwa. Orang di panti rehab. Panti rehab itu bukan hanya narkoba. Di Malang itu ada, di Dulos, di Batu. Itu bukan hanya narkoba, tetapi juga ada gangguan jiwa. Di Malang itu ada tiga panti rehab. Jadi tiga-tiganya pernah saya kunjungi. Ya, ada pemimpin pujian yang terkenal. Waduh, Vivi bisa saingan ya soal suara. Wah, luar biasa. Ada artis, ada lady rocker yang sangat terkenal. Wah, udah luar biasa. Ya, ada dokter di situ, dokter. Dan kemudian ada beberapa kasus-kasus besar yang ada di situ. Ya. Nah, suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat, penurunan energi. Jadi dia itu sampai mager, ya, tahu istilah mager. Magernya parah. Dan kecemasan. Kecemasan termasuk gangguan kecemasan umum, gangguan panik, panik attack, ya. Ya, dan fobia yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ini bisa jadi genetik. Dan jangan malu, datanglah ke psikiater, datanglah ke psikolog. Kalau psikiater itu ada obat biasanya. Ya, tidak semua obat akan membuat kita mengantuk, membuat males. Jadi jangan jangan dengarkan orang yang bukan ahlinya memberi nasihat pada Bapak Ibu. Saya beruntung istri saya dengan anak saya. Istri saya konseling pastoral dan kemudian yang kedua belajar psikologi. Anak saya belajar psikologi. Jadi dua ini mendukung sekali, ya. Saya punya apa namanya, situasi yang mendukung sekali, ya, untuk saya bisa mengerti mendalam. Ada orang-orang yang datang ke sini. Tentu datang ke sini saya tidak promo. Saya betul-betul waktu saya terbatas sekali. Saya tadi kan, Vivi sempat ngomong tadi malam, saya mimpin KKR untuk waria, untuk penjangkauan waria. Ya, saya berharap si Jenny jadi Joni lagi. Ya, nah Bapak Ibu, dan fobia yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Schizophrenia, ya, gangguan yang serius yang memengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, dan merasakan. Ya, tadi kita ketemu yang namanya waham kekuasaan. Dia bisa jadi Tuhan Yesus. Dia bisa jadi Musa. Dia bisa jadi juru selamat. Dia bisa jadi orang yang diutus oleh Tuhan, oleh seorang nabi anu gitu. Jadi kalau lihat ada orang ngaku-ngaku nabi, misalnya, jangan marah sama saya. Ngaku-ngaku, wah, saya dari, kalau dulu ada Sunda Empire, mungkin ada yang buat Java Empire, mungkin ada yang buat Indonesian Empire, ya. Ya, terserah. Tapi kita mesti lihat tes kesehatannya. Ingat ya. Jadi orang Kristen itu harus cerdas, apalagi zaman ini. Zaman ini, ya. Ini zaman sekarang ngeri sekali, saudara. Gangguan bipolar, seperti saya katakan tadi, bipolar. Ada pendeta yang bipolar. Waduh,
Saya malah meragukan, jangan, tidak semua ya, tidak semua. Saya meragukan yang jenis ini ketika dia ngomong. Dia berkata, aku melihat ini, Tuhan bicara ini, saya merasakan ini. Saya katakan, yang ngomong itu kimiawi otak, yang ngomong itu suasana dalam psikisnya dia, atau yang ngomong itu Tuhan. Lah, misalnya, saya kan di sini ada Vivi, ya saya ngomong, Vivi lagi mimpin pujian. Kalau ada pendeta ngomong, aku mendengar dari suara Tuhan. Tuhan mengatakan harus segini. Lah, kita kan biasanya nurut loh. Nah, kalau melihat situasional yang seperti itu, ya ada satu yang jadi apa namanya klien saya. Dia di mimbar. Lah, masalahnya orang awam nggak tahu. Pada umumnya nggak tahu, tapi saya tahu itu gangguan bipolar. Jangan paksa saya sebutkan nama-nama tersebut. Jangan paksa saya, ya. Ya, apa namanya? Saya berkata pada tim Bandung ya, timnya IC Bandung. Saya ke Bandung Senin, Selasa, Rabu. Ayo, kalau mau ketemu. Jadi ini terus gangguan makan. Ada anoreksia, bulimia yang berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat dan persepsi diri yang terganggu. Saya merasa loh ya, merasa ada yang hadir pada saat ini yang juga mengalami gangguan ini. Kalau ngelihat di kaca, kamu melihat itu badanmu selalu gemuk, padahal kamu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Yang istilahnya ngatur makanan, jangan sampai ngalami anoreksia. Ya, sudah masih bersama dengan saya ya. Jangan ya, jangan ya. Penanganan gangguan jiwa biasanya melibatkan kombinasi terapi psikologis, obat-obatan, dan dukungan sosial. Ingat ya, psikologis ke psikolog, obat-obatan dikeluarkan oleh psikiater, dan dukungan sosial. Kebanyakan orang yang gangguan jiwa ngalami ya satu masa di mana mereka dibuang, bahkan sampai permanen. Dan ini Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama orang-orang di panti gangguan jiwa. Seumur hidup mereka di sana, dibuang, dipenjara di sana. Asal ada uang, terus dikasih uang makannya. Ya, 6-7 juta lah sebulan. Ya, tetapi hilang masalah. Jadi dianggap sudah tidak ada. Bahkan di kartu keluarga juga nggak ada. Penting untuk mencari bantuan dari profesional, seorang psikolog, seorang psikiater, kesehatan mental jika seseorang mengalami gejala yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Bisa dibawa ke pendeta. Makanya saya rindu, saya menginginkan pendeta-pendeta diperlengkapi. Nah, masalahnya kan yang terjadi adalah banyak pendeta kejadian. Tahu kejadian? Ya, kita nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba jadi pendeta. Kemarin ada pertanyaan, Pak Sony kenal sama pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Ya, kenal. Kenal baik. Beberapa yang disampaikan itu kenal baik. Lah, Pak Sony sudah percaya bahwa mereka lepas dari setan. Ketika saya berkata pertanyaan yang cukup berat buat saya itu, saya nggak bisa jawab begitu saja. Saya berkata gini, masalahnya adalah orang Kristen, gereja Tuhan itu, kalau ada X dari kepercayaan yang lain, X dukun, X paranormal, X yang ini, buru-buru dikasih mimbar. Buru-buru dikasih mimbar. Tidak mau dimuridkan dulu. Tidak mau diselaraskan dulu hidupnya. Akhirnya apa? Ketika di mimbar, mereka nggak punya bahan untuk firman Tuhan yang dikelola hidupnya. Ya, tidak punya. Mereka akhirnya bercerita tentang yang dulu. Ingat fase saya, fase yang pertama kali urusannya kuasa gelap. Fase kedua urusannya Roh Kudus. Fase yang ketiga yang memperlengkapi adalah fase saya belajar teologi. Jadi jangan berhenti belajar ya. Tahun depan saya 40 tahun. Tahun ini 39 tahun saya pelayanan. Yuk, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Oh, sorry. Tahun ini saya 40 tahun pelayanan. Bulan September nanti. Jadi, ayo sama-sama yuk. Kita belajar. Jangan buru-buru ada orang yang bekas dukun kemudian wah luar biasa. Saya kedatangan yang bekas dukun yang sakti sekali datang dan dibawa oleh teman saya ke sini. Saya tidak buru-buru untuk kamu kesaksian ya. Enggak.
Saya harus tanyai. Sehingga kenapa? Kalau tidak ada percampuran antara klinik, antara pengaruh kuasa kegelapan dengan Alkitab. Itu jadi merusak kekristenan seperti sekarang ini. Saudara masih bersama saya ya? Gejala gangguan jiwa dulu. Kita lihat ya. Ada keinginan untuk bunuh diri yang kuat untuk bunuh diri. Umumnya mereka punya konsep diri yang sangat rendah. Ini harusnya apa namanya? Saya tahu, saya mengerti, tetapi ada orang-orang yang ekspor. Satu ketika mungkin IC bisa bisa apa namanya? Bisa mengundang seseorang yang capable. Ini ada yang merasa diri nggak berguna, terus kemudian pengen bunuh diri. Dan menurut data, saya ambil data dari Amerika aja. Ya rata-rata orang Kristen pernah satu kali, setidaknya pernah satu kali, ada yang tidak ya, pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Ya, adanya waham delusi, halusinasi, bicara terdisorganisasi, menyimpang perilaku yang aneh, gejala negatif, terjadi di fungsi sosial. Jadi kalau lihat, saudara udah lihat gejalanya ini, cepat ke poli gangguan jiwa atau kesehatan mental. Di rumah sakit umum, daerah maupun pusat ada. Anak saya pernah praktek di salah satu rumah sakit di Jogja. Ya, mudah curiga, cenderung depresi, cemas, tegang, gampang marah, perasaannya mudah berubah. Nah, seringkali kan ke stigma. Ketika masuk ke rumahnya seseorang, dan dia berkata gini, ini aromanya, apa auranya tidak baik rumah ini. Sehingga saya gampang marah. Yang dipersalahkan padahal yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Oh, saya sulit tidur. Memang ada hadirat atau the present, the darkness presence yang membuat orang sulit tidur. Seperti itu. Tetapi tidak semua. Di Instagram, saya lihat ya, yang pengikutnya banyak sekali. Di YouTube pengikutnya banyak. Yang bercerita soal cerita seram. Apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah apartemen, apakah mall yang bekas kuburan, apakah jalan tol kilometer sekian. Ya, jalan tol kilometer sekian itu saya kenal orangnya. Itu kejadian, tapi tidak semua. Tidak semua. Sekali lagi, kadangkala adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini, Bapak Ibu, kalau saya bocorin sedikit deh. Kalau orang kerasukan, ya, dilayani, diusir setannya, bisa lepas, langsung bebas. Tapi follow up-nya tidak semudah itu. Tapi kalau gangguan jiwa, maaf, panjang maintenance-nya seumur hidup. Obatnya itu beberapa seumur hidup. Saudara masih bersama saya? Ada masanya penderita kehilangan energi dan motivasi, lebih susah mengingat dan konsentrasi. Jadi jangan berkatakan stigmanya gila. Ya, stigma kerasukan lebih mudah. Ya, tapi ketika ngomong gila itu menyakitkan. Penderita biasanya merasa segala sesuatu di sekitarnya berubah. Lah kita juga merasa loh kok berubah ya. Sehingga ia merasa asing di lingkungannya sendiri. Seperti gangguan makan tadi. Ini kenapa ya orang yang tiba-tiba makannya benar, tiba-tiba nggak makan. Tiba-tiba makan satu hari, tiba-tiba mengalami gangguan pencernaan, tiba-tiba GERD. Saya selama puluhan tahun ngadepin masa-masa yang dimana orang datang kepada saya dengan masalah gangguan jiwa dengan tuduhan kerasukan setan. Saya katakan, tolong baca sebelum datang. Dan mereka selalu berkata, Pak Sony tolonglah.
ketemu sebentar supaya bisa lihat. Saya katakan ketika ketemu, saya katakan, Bu, anakmu gangguan jiwa, bukan kerasukan setan. Nah, ada kasus nih. Nih, ya, anaknya Vivi kan perempuan kan, ya. Jadi kan mesti ngerti. Orang-orang yang punya anak perempuan ini mesti mengerti. Nah, ada beberapa orang banyak datang, datang katakan, Pak, anak saya dipelet. Anak saya dipelet. Wah, ini yang laki ini bukan anak Tuhan, dia pelet saya. Dia pelet anak saya sehingga anak saya jadi nggak hormat, jadi nggak nurut. Ya, saya ngomong begitu. Apa dia ngomong begitu? Saya datang, saya ngajak ngomong, Bu, boleh keluar, boleh keluar. Atau wah, apa namanya boleh keluar. Saya didampingi dengan satu ibu dari gereja karena anaknya perempuan. Saya katakan saya ngobrol dengan dia, ngobrol setengah jam. Saya suruh apa namanya orang dari gereja ngambilin minuman, minuman dingin. Dia minum, dia ngomong. Ya, ternyata bukan pelet. Namanya cinta. Cinta itu ya saya berkata sometimes selalu bahkan ya. Itu efeknya kayak pelet. Jadi nggak semua Bapak Ibu. Ya, ini betul-betul saya lagi nangani kasus di Bandung itu gara-gara pelet. Itu betul-betul berbeda. Orang tuanya dipelet sehingga di satu tempat, disekap di satu tempat sampai melahirkan anak. Itu baru pelet. Tapi rata-rata cinta punya efek seperti pelet. Bahkan Alkitab ngomong, cinta itu kuat seperti, lah ya sudah karena nggak baca Alkitab. Umumnya mereka langsung tidak bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosialnya. Sebab mengalami halusinasi, penderita mendengar, melihat, mencium, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, seringkali dianggap sebagai kerasukan setan. Saya pernah, pembantu saya teriak-teriak bukan bukan di rumah ini, pada saat saya dulu ya, apa namanya, pembantunya ibu saya teriak-teriak, katanya melihat kuntilanak. Karena ketika saya lihat, benar kuntilanak. Tapi beda. Ada yang gini, susah membedakan kalau tidak duduk sama orang itu dan bicara. Sekali lagi ya, ini bahkan ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Irisannya itu sangat tipis sekali. Ya, yang bahkan bersembunyi. Ya, istilahnya kerasukan, wannabe gangguan jiwa. Tapi kadang-kala gangguan jiwa ya diaku sebagai kerasukan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya itu percakapan antara Maria dengan Gabriel. Jadi jangan pakai ayat, jangan baca ayat yang menghilangkan konteksnya. Saudara akan kehilangan fokus. Misalnya, tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Itu Tuhan kita, Yahweh Elohim, sedang bicara dengan Yosua. Kalau ada masa ini, kita ya kita pakai ayat ini dan masuk ke perumahan, nginjak-nginjak tanah orang dan mengklaim sebagai tanah kita. Kita punya masalah. Sampai sini mengerti ya, saudara ya, masih bersama saya ya. Tapi ada juga yang bukan gangguan jiwa dan juga bukan kerasukan. Ada in between. Ada yang namanya akibat gangguan fisik. Gangguan otak dan organik yang lain. Pada pasien kejang. Nanti ya, saudara pasti akan ada tanya, bedanya kejang-kejangnya. Orang seperti Ayan, kita mesti lihat. Ada penyakit yang gitu. Ada yang sama-sama kejang-kejang, tetapi bukan Ayan. Kejang-kejang, istilahnya kerasukan setan, atau orang yang kerasukan setan. Banyak yang manifestnya kejang-kejang.
Bapak Ibu yang sudah seumur saya pasti tahu pendeta yang sudah almarhum ini. Pendeta yang muncul di RCTI hari Minggu siang. Namanya pendeta John Hartman. Ya, saya termasuk orang yang beruntung mendapat kepercayaan mendampingi beliau dalam pelayanan cukup lama, mendampingi beliau beserta dengan Ibu Evelyn Adeak, beserta dengan Bapak Gilbert Lumondong pada zaman itu, beserta dengan Pak Mark McClendon. Saya mendampingi. Satu yang dia bercerita kepada saya, ya di luar ya, dikatakan apa? Selain kejang-kejang. Nah, dia katakan dia bisa mengidentifikasi yang mana yang setan, yang mana yang jiwa. Nah, ini bagus nih harusnya seperti ini. Dan satu-satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan adalah ketika ada seseorang kerasukan setan di depan mata dia. Saya belum pernah lihat loh. Ini kerasukan setan tingkat advance yang mungkin ada di film-film aja. Ya, seorang orang Indonesia asli, ya, tiba-tiba dia ngomong fasih dalam bahasa Inggris. Dia mengaku Elvis Presley. Ya, Elvis itu rambutnya panjang, saudara, bule, saudara, matanya juga matanya juga berbeda. Ketika dia ngaku dia Elvis Presley, ya, saya ngomong selanjutnya ya. Struktur wajahnya tiba-tiba kita istilahnya beliau ngomong sama saya. Struktur wajahnya dia dengar suara gitu. Bentuknya langsung berubah mukanya dan jadi Elvis Presley. Bukan Elvis Presley dan suaranya Elvis Presley. Dan dia nyanyi. Lagunya tuh Pak John itu ngomong saya, "Are you lonesome tonight?" Dan peristiwa itu, ya tentunya tidak 1 jam 2 jam mendoakannya. Dia berubah sampai pada wujud aslinya. Setiap kali berubah aja derakan di rahang di struktur wajah. Dan derakan itu sampai terakhir gini, saya yang menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Sekarang giliran saya menghancurkan hidupmu. Lah, itu berbeda, itu kerasukan setan. Kejang-kejangnya berbeda sama yang di layar ini. Kejang-kejang ini akibat gangguan di otak dan organik lainnya. Kehilangan kesadaran. Tidak semua kehilangan kesadaran dengan lidah tergigit. Itu gangguan jiwa. Kerasukan setan. Bisa jadi karena faktor kerusakan otak. Sulit bernafas. Dan mulut berbusa. Nah, saya tekankan. Mulut berbusa ini bukan kerasukan setan. Strukturnya enzim di dalam mulut kita itu bisa membuat busa. Lo itu lihat mulutnya busa. Orang yang keracunan juga bisa berbusa. Beberapa kasus berbusa. Jadi kita tidak bisa generalisasi, Bapak Ibu. Ya makanya isi itu belajar loh saudara. Impact community. Belajar. Yuk sama-sama ya. Kerasukan roh jahat itu memiliki. Kalau kerasukan roh jahat. Ya ini baru saya masuk yang roh jahat. Kerasukan setan. Saya sebenarnya tidak mau menyebut kerasukan setan. Setan itu Hasatan, Hilal bin Sahar, Lucifer. Lucifer, Hilal bin Sahar itu jabatan. Menganggap sampai sini. Ya, setan Hasatan aja. Tunggal. Makanya setan tidak maha hadir. Jadi orang yang ngaku-ngaku aku Lucifer, aku Lucifer. Kalau ada orang saya dulu ya percaya ada 1 2, tetapi pada satu titik saya katakan setan tuh bapak pembohong. Anak buahnya dia bohong semua. Ada namanya daimonia. Daimonia itu sepertiga malaikat yang dibujuk oleh pada saat itu Lucifer untuk jatuh. Dan mereka lah yang jadi roh jahat. Struktur pemerintahannya, Hasatan itu yang paling atas. Yang gemetar ditulis dalam Alkitab. Dan setan pun gemetar. Itu salah terjemahan. Kenapa yang aslinya dan daimonia? Loh, kok nggak gemetar? Lah gimana gemetar? Temu Yesus saja pada saat mencobai, dia tidak gemetar kok.
Dia naik ke Bapak, setelah dia jatuh, dia masih sempat ngobrol untuk kasus Ayub sama Bapak di surga. Jadi kita mesti lihat, bukan seperti yang dinyanyikan di mimbar itu. Injak iblis dengan kuasa Allah. Nggak semudah itu, bukan kecoak dia. Ingat peristiwa saya, ketika saya belum jadi Kristen, ketika saya diajak oleh ibu saya untuk duduk di gereja, mendengarkan khotbah, pendetanya pada zaman itu belum ada gadget, belum ada iPad, belum ada tab, belum ada laptop. Masih nyatet dalam selai kertas, dan kertasnya mungkin ketinggalan di rumah. Dia mengucapkan ayatnya salah, alamatnya benar, ayatnya salah, ayatnya benar, alamatnya salah. Kuasa gelap di samping saya ngomong, ayatnya bunyinya gini-gini. Saya kan nggak pernah takut seperti saudara lihat di film-film, lihat salib, teriak-teriak. Enggak, itu film. Lihat dulu yang disalib siapa. Semua penjahat di Golgota itu disalib. Yesus dianggap penjahat, disalib. Semuanya mati, Yesus mati. Semuanya masih mati sampai hari ini. Yesus bangkit. Makanya setan tidak pernah takut sama salib. Setan hanya takut pada satu yang disalib. Dan tidak tinggal disalib, dia bangkit. Nama Yesus. Miliki keserupaan dengan Yesus. Ya, di Sulawesi Utara, jimat yang ada di kalungkan itu, banyak yang saya tahu adalah apa? Alkitab yang dirobek, tulisannya Tuhan adalah gembalaku, dirobek-robek. Kalau saya ke Eropa, saya ke Amerika, ada pembangunan rumah yang letaknya pondasinya Alkitab ditaruh di dalam itu dan dicor. Itu kliniknya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa. Ini waspada ya, perilaku tidak natural, bersuara lain. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, perilaku tidak natural. Yang saya layani pernah, dia ngomong, keluarganya ngomong, kalau dia berdoa, ya tentunya tidak berdoa kepada Tuhan Yesus. Badannya terangkat dari tanah sampai 30 cm. Terus dia bilang, andai kata ada aura, ngomongnya, ngomong aura, saya tidak ngomong mistis. Auranya atau atmosfernya atau presence-nya. Kalau Roh Kudus itu ada Holy Presence. Namanya aja Roh Kudus, Holy Spirit. Tapi kalau ada kehadiran, ada presence yang lain. Ingat ya, presence ini, hadirat ini, dia apa? Di-copy. Setan hanya bisa tiruannya, tetapi tidak bisa asli. Makanya orang Kristen harus baca Alkitab. Ketika seseorang pendeta mengaku mendengar suara Tuhan, melihat yang penglihatannya. Kalau berbeda dengan isi Alkitab, otomatis gugur. Ya, perilaku tidak normal. Saya tadi ambil contoh Pak John Hartman. Saudara, saudara pasti tidak pernah dengar karena selama berpuluh tahun, bahkan ketika sampai beliau meninggal, baru saya yang sampaikan di IC ini. Bersuara lain, bayangkan. Ada orang dewasa bersuara anak-anak, totally different. Bukan, saya pernah nangani kasus seorang apa namanya, seorang pemuda yang tiba-tiba suara lain. Dia ngomong apa? Dia ngomong, siapa yang nyuruh kamu? Ada suara di sini. Siapa namanya? Dia sebut namanya itu. Terus kemudian, bisa nggak dia bicara sama saya? Ya, bisa nggak bicara sama saya? Kejadiannya di mobil. Bisa nggak dia bicara sama saya? Saya ulang-ulang beberapa kali. Sebentar ya, saya minta izin, dia boleh bicara nggak? Saya mau bicara. Ketika itu dia bicara. Suaranya anak kecil, suaranya perempuan. Saya bilang, saya geleng kepala. Ini bukan suaranya setan. Ini suara kamu yang kamu kecilkan. Dia nggak pernah ada. Saya bilang sama pamannya. Periksakan ke rumah sakit jiwa. Ya, periksakan ke psikiater. Periksakan ke psikolog. Jadi kalau ada dia makan obat sampai sekarang, itu untuk menolong dia.
Ya, jadi teman-teman yang hadir ini jangan malu ya, karena kita tuh misalnya kalian ngalami gangguan jiwa, bisa jadi genetik. Makanya teman-teman yang mau menikah, lihat bapak ibunya sungguh-sungguh ya. Ya, makanya kalau ada istilah, mama ini, mama nggak ngerti, mama tahu apa mengenai dia. Nah, mama itu umurnya itu 2 kali lipat dari kamu, nak. Mama pernah melakukan hal yang tolol dalam hidupnya, dan dia tidak mau anaknya yang disayang melakukan hal tolol. Jadi mama itu sudah pernah ketemu, sudah pernah kesandung, sudah pernah hatinya hilang gara-gara orang-orang yang memanfaatkan dirinya. Dia tidak mau. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai karena cinta kita ngalami gangguan jiwa. Ya, saya rasa sampai sini dulu. Jadi nggak seru ya. Jadi nggak seru kalau ini. Nah, langsung oleh semua. Loh, sudah tak? Tanya gitu. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Gangguan jiwa itu, kalau gangguan jiwa, maka kerasukan setan itu nyata kok, suara lain, berperilaku tidak normal, atau berperilaku tidak alamiah gitu. Suara, kekuatan. Kekuatannya luar biasa. Saya pernah ada anak kecil, ya, anak kecil kerasukan setan itu bisa melemparkan 8 orang dewasa. Saya pernah tahu ada satu gadis, ya, salah satu dari aliran sesatnya Indonesia, aliran sesat Indonesia. Dia pegang itu, ruangan, ruangan itu dari satu titik ke titik yang lain itu 50 meter, ya, 50 meter. Itu dipegang dengan tangannya pelan saja, tek gini, dipegang aja. Itu meja itu lari. Kalau gangguan jiwa nggak bisa. Apa dipegang itu mejanya, mejanya itu apa namanya seperti didorong oleh orang 100 dan tenaganya luar biasa, luar biasa. Beberapa kali saya ketemu dengan orang yang tenaganya extraordinary. Coba bayangkan, ya, kalau saudara ke Jawa Timur, ada namanya kuda lumping. How come orang bisa makan semprong? How come? Ya, jadi para pendoa, para pendoa, jangan cepat-cepat menjustifikasi. Para pendoa, departemen doa, bekerja samalah dengan tim. Jangan jangan saling menihilkan. Yang ada di gereja jangan saling menihilkan. Jangan saling meniadakan. Ya, pendoa, departemen doa, kerjasamalah sama departemen konseling. Departemen konseling kerjasama. Sebab kenapa? Ketika kalian harus berhadapan dengan satu situasional, peristiwa di mana kalian tidak bisa memutuskan. Ya. Jadi ayo, nah kita ini gampang menstigma gangguan, apa namanya, sorry, menstigma, ya, kuasa gelap. Padahal bukan kuasa gelap. Saya ngomong kuasa gelap ini bukan judul film loh ya. Bukan judul film yang nanti-nanti, wah ini. Ya, saya persilakan sama tim ICI, siapa yang mendampingi saya? Halo, selamat siang, Pastor Michael Sony. Selamat siang. Menarik sekali ya pembahasan hari ini ya. Dan ini Saya tampak izin untuk ambil minuman ya. silahkan ambil minum dulu, Pastor. Saya kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk semua pertanyaan harap masukkan di link Slido dan sebelum menuliskan pertanyaan bisa dibaca dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di link Slido karena saya melihat ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, kalau pertanyaan Bapak Ibu Saudara sudah ada atau sudah dimasukkan oleh peserta yang lain, bisa di-like saja supaya itu bisa saya tanyakan kepada Pastor Michael Sony. Jadi tidak mengulang pertanyaan yang sama. Dan Bapak Ibu Saudara, kegelisahannya apa yang ingin ditanyakan bisa disampaikan dan kami berharap bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Baik, Pastor, saya mulai ya untuk Sorry, membuka. saya lupa satu hal. Ya,
apa Daniarti, Ya, eh, ketika saya melihat YouTube itu ada satu pendeta yang saya layani di Jawa Timur. Kasusnya gangguan jiwa, ya, yang saya lupa tadi katakan. Bisa jadi gangguan jiwa yang ditunggangi oleh kuasa gelap. ya, Jadi ada yang mix, ada yang koktail ya, istilahnya. Ada campuran. Nah, pendeta ini, yang saya kan salah satu tim, saya diajak oleh pendeta. Pendeta yang lain untuk mendoakan orang ini. Orang ini tidak selesai. ya, Orang ini buat persekutuan di Jakarta. Dan di Jakarta, dia cukup besar. ya, Dan masalahnya, yang dia sampaikan itu dari gangguan jiwanya. Pengajarannya dari kuasa gelap. Waspada, makanya saya dorong Bapak Ibu untuk belajar kembali, baca Alkitab lagi. Terima kasih, sorry, saya ini. iya. Terima kasih, Pastor. Nanti kita diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan yang mendapatkan 4 likes. Jadi saya bacakan dulu. Maka Bapak Ibu lihat dulu deretan pertanyaan di Slido, lalu berikan like supaya pertanyaan itu bisa saya bacakan lebih dulu. Bagaimana caranya membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu? Gitu ya, karena jika anak Tuhan belum bisa berbahasa roh meski sudah lama ikut Tuhan, apakah artinya dia belum dibaptis Roh Kudus? Jadi mungkin yang pertama ya, pertanyaan yang awal yang lebih sesuai dengan topik kita. Silakan, Pastor. Roh Kudus, ya istilahnya baptisan Roh Kudus itu tidak selalu ditandai dengan berbahasa roh. Bahasa roh itu salah satu dari karunia. Dan itu pemberian Tuhan. Namanya karunia itu pemberian Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Dan tidak ada karunia yang satu yang lebih tinggi derajatnya daripada karunia yang lain. Ya, tidak ada sama sekali karunia yang satu lebih daripada karunia yang lain. Karena karunia ini ya di banyak gereja karismatik sudah jadi label untuk status sosial religius di gereja. Bahkan ada gereja yang mengatakan tidak berbahasa roh, tidak bisa jadi worship leader. Tidak bisa berbahasa roh, tidak bisa jadi singer, pemain musik. Akhirnya terjadi pemalsuan. Saya agak panjang sedikit. Ya, di salah satu STT, pengajarnya seorang asing dari Amerika, mensyaratkan orang yang mau lulus di kelasnya dia harus bisa bahasa roh. Nah, anak ini bingung harus apa? Harus berbahasa roh apa? Dia seorang yang cinta Tuhan, dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Ketika hari ujian tiba, dia bingung. Sampai satu ketika dapat ide. Dia masuk dan kemudian, wah, dapat A. Karena kenapa? Berbahasa rohnya lancar, apalagi pakai pakai nada. Ternyata selidik punya selidik, dia bukan bapak berbahasa roh. Dia nyanyi lagu daerahnya, Sajojo, Sajojo. Ada Jamina-mina. Enggak. Makanya lihat, ketika bisa membedakan orang berbahasa roh, lihat hidupnya. Kristen itu artinya to be like Jesus. Hidup seperti Yesus. Tapi kalau dia, istilahnya kita punya memori ya, punya punya apa rekaman vokal di otak kita. Contoh ya, saya contohkan. Anak saya itu bisanya papa mama, ya pipis mamam, dan lain sebagainya awal-awalnya. Itu umur 2 tahun. Ketika sekarang umur 26 tahun, bahasa Inggrisnya lebih baik dari saya. Ya, apalagi anak saya yang satu di apa namanya kerja di firma hukum asing di Jakarta. Jadi tentu kosakatanya. Nah, orang Kristen hanya jangan marah ya, karismatik, saya Pentakosta. Orang yang terjadi apa? Bahasa rohnya dari dulu sama. La, wala wala wala, da. Saya pernah kaget kok satu ibadah dia teriak ibu-ibu gitu. Dan itu diklaim sebagai bahasa roh. Tapi jahatnya sama menantu. Menantunya nggak gangguan jiwa sudah beruntung. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, lihat buahnya. Lihat buahnya. Indonesia negara mistis. Segala sesuatu dihubungkan dengan mistis.
Makanya kalau ada orang berbahasa roh, wah, pakai bahasanya Cindo Surabaya ya, wah, Ciami ini, ya, numero uno gitu, nomor satu, terjebak. Bapak Ibu yang punya calon menantu, wah, sekolah Alkitab, STT, berbahasa roh, pemimpin pujian, langsung buru-buru dijadikan menantu. Jangan loh, hati-hati loh. Udah banyak membuktikan. Jangan-jangan sampai di belakangnya itu monster. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Pastor. Ini pertanyaan berikutnya cukup menarik. Apakah orang Kristen bisa kerasukan sementara Roh Kudus ada di dalam kita? Atau apakah hanya mereka yang tidak penuh dengan Roh Kudus yang bisa kerasukan? Jika begitu, maka Roh Kudus berdampingan di RJ. RJ ini apa ya? Roh jiwa mungkin ya maksudnya. RJ. Jadi maksudnya apakah kalau kita orang Kristen seharusnya punya Roh Kudus, harusnya kan nggak bisa kerasukan. Tapi gimana kalau ada orang Kristen kerasukan, Pastor? Maka karena nggak ada Roh Kudus atau nggak penuh Kristen Roh itu, Kudus? terima kasih ya. Kristen itu hasil akhir, Dani. Kristen itu hasil akhir. Saya berkata, jangan 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 dipotong ya. Saya berkata, saya belum Kristen. Kenapa? Saya katakan, Kristen itu proses untuk menjadi seperti Yesus. Prosesnya seumur hidup. Cara memperlakukan orang lain, berperasaan, berpikiran, bertingkah laku seperti Yesus. Pencapaian kita harus 70 tahun sampai 80 tahun. Makanya setiap hari itu perjuangan. Dari sini ya. Dari sini. Nah, seperti kita makan roti, itu hasil akhir. Dari apa? Bahan roti, tepung terigu, mentega, telur, gula, butter, dan lain sebagainya. Kita makan tepung, kita makan roti. Enggak. Makanya Kristen tidak ditentukan dari banyaknya dia masuk gereja. Tapi banyaknya dia berjuang untuk menjadi seperti Yesus, menghidupi firman dan berdoa. Makanya pertanyaannya, gelap terang bisa jadi satu. Roh Kudus sama roh jahat bisa jadi satu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Orang Kristen, apakah bisa kerasukan? Kalau agamanya Kristen, ya banyak. Ya, banyak. Sangat banyak. Ya, dukun Kristen aja ada kok. Saudara lihat oh, pemerintah kita, ya, istilahnya pemerintah kita, pejabat-pejabat Kristen yang disumpah itu. Ya bagimu negeri itu, jiwa raga kami. Pada saat disumpah seperti itu. Kenyataannya dua tahun kemudian ketangkap KPK gara-gara korupsi. Kristen kah itu? Agamanya Kristen. Saya pernah diperas sama pejabat Kristen. Saya pernah diperas sama pejabat Kristen. Saya katakan, ini padahal pemimpin KOR. Keluarganya terhormat di gereja. Gelap sama terang kok bisa jadi satu. Sekali lagi, gelap sama terang tidak bisa jadi satu. Sekali lagi berkata. Makanya dari itu, pertanyakan, Kristen itu apa? Makanya orang yang penuh Roh Kudus, jangan-jangan ini kontroversial nih. Jangan-jangan Roh Kudus sudah undur. Karena dia ngalami euforia, dia ngalami dan kemudian mundur. Bisakah karunia ditarik kembali oleh pemberinya? Bisa. Bisakah karunia pudar? Bisa. Beberapa pudar. Yang kasus-kasus seksual, ya, ada orang yang saya kenal di Jawa Timur kasus seksual dengan 4 anak kecil. Coba, pedofilia seperti itu. Jadi mari kita lihat Kristen itu apa. Jadi kalau dia istilahnya karunia itu yang ngasih itu udah narik kembali, tapi tidak narik, dikasih kesempatan, ya. Sampai gini, 3 tingkatan kontroversial mungkin. Pertama kali kita bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Awal kita masuk, makanya ya Kristen nggak punya syahadat. Kristen itu untuk membuktikan kita Kristen itu seumur hidup. Bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa.
Tapi kalau kita cinta Yesus, seringkali kan nyanyinya luar biasa loh. Dengan apakah ku balas? Ngampuni adik sendiri nggak bisa. Puasa nggak pernah. Nyanyinya setinggi dewa, setinggi gunung. Yang bagian dua, ya masih bisa apa? Masih bisa berbuat dosa, tapi sudah tidak mau berbuat dosa. Bisa bedakan. Tadi mau dan bisa. Tapi pada taraf terakhir, kita berjuang seumur hidup. Bekalnya firman, bekalnya keselamatan dari Yesus Kristus, bekalnya tuntunan Roh Kudus. Sampai kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan tidak mau berbuat dosa. Perempuan kalau dia tahu bahwa dia harus sehat, harus bugar, karena harus ada anak-anak yang dihidupi. Kalau dia single mom. Dia katakan apa? Dari bisa makan banyak dan mau makan banyak. Ngemilnya banyak dan makannya banyak. Dia akan kedua. Ya, masih bisa makan banyak. Dan tapi tidak mau makan banyak. Yang ketiga, sudah tidak mau makan banyak dan tidak bisa makan banyak. Kekunci. Ya, Oh, kenapa Dania tadi senyum ketika saya ngomong makannya banyak dan ngemilnya banyak? sepertinya itu ini ya lebih teringat ya dibandingkan penjelasan panjang lebarnya, Master. Baik, Saya oke, pikir berarti ini kita kena di pribadi sekali. ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak soal hipnoterapi? Dan ini sekarang kalau kita lihat media itu banyak sekali apa ya metode-metode healing begitu ya. Dan mungkin kadang-kadang kita sebagai orang Kristen jadi merasa metode-metode ini kurang rohani begitu, Pastor. Silahkan. Eh, saya sulit jawab. Tapi istilahnya hipnoterapi tidak menyelesaikan masalah. Di permukaannya selesai. Tapi deep down inside, satu ketika akan muncul. Tetapi itu, ya, tapi karena saya punya pengalaman hipnoterapi, ya zaman dulu ini istilahnya bagus sih hipnoterapi, tapi zaman dulu bukan hipnoterapi loh. Zaman dulu pure hipnotis dan Hmm. sekarang dipakai di psikologi. Ya, orang-orang psikologi ada pelajarannya untuk hipnoterapi. Tapi ada juga. Jadi jangan jangan berkata seperti yang katakan lihat padaku, lihat. Saya ketuk jari saya jadi lihat bandul itu. Aduh, jangan. Tapi ada pada zaman ada ingat ya, makin ke sini setan tuh makin canggih kok. Teman saya atau adik rohani saya kerasukan setan gara-gara masuk ke situsnya. Nah, kalau saya ngomong saudara cari deh nanti masalah itu. Eh, masuk ke situsnya salah satu aliran sesat. Nah, masuk saat situs aliran sesat, ya, ada bacaannya. Dia baca, dan baca itu mantra. Mantra itu adalah pengakuan iman dari kelompok itu. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan kerasukan setan. Jadi waspada aja. Jadi kalau mau datang ya, eh, mau datang sungguh-sungguh ya. Saya katakan hipnoterapi orang-orang yang merokok. Dia kaget satu ketika, boom, merokok lagi dia. Karena diselesaikan hanya lewat permukaan. Ya, baik. Gitu. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan juga yang baik. Jika seseorang di masa lalunya pernah menerima jimat secara fisik atau dikonsumsi, apa ini bisa jadi kutuk untuk keturunannya? Nah, jika orang tersebut sudah dibaptis, apa tetap perlu pelepasan? Ini tuh jawabnya panjang ya. Kalau semua bisa dijawab iya dan tidak, itu mudah sekali. Dunia ini gampang sekali menyelesaikan masalah ya, tidak. Ya. Nah, makanya saya berkata, baptis itu apa tuh? Baptis sekarang kan sudah identik dengan syarat jadi anggota gereja. Kita bukan teh celup, saudara. Kita di teh celup langsung jadi merah gitu loh. Bukan, bukan.
Sadar ya, teman saya berkata, ada syahadatnya nggak jadi Kristen? Nggak ada. Kenapa, Son? Karena proses itu jadi Kristen itu seumur hidup. Untuk to be like Jesus itu seumur hidup. Ya, salah satu yang dilakukan baptis itu bukan originalitasnya Kristen. Dilakukan sebelum Kristen, ada Kristen lahir tahun 30. Sebelumnya dilakukan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dilakukan sama siapa? Kaum Eseni. Sebelum kaum Eseni udah dilakukan sama siapa? Orang-orang yang mau masuk agama Yahudi. Baptisan, Pak, contoh, Paskahnya kita sama Paskah kita sama pesanya atau Paskahnya Yahudi. Beda. Makanya kalau zaman dulu saya bisa mengeluh, Dani. Saya kata lelah hayati. Kenapa? Karena orang Kristen tidak punya pendalaman. Makanya orang yang mau dibaptis harus duduk katekisasi dulu. Ya, saya punya cerita sedikit. Ada seorang pengusaha yang hebat, kaya raya. Keluarga yang hebat, kaya raya. Uangnya T. Ya, uangnya T. Nah, keluarga ini, keluarga yang cinta Tuhan, tetapi dia punya dark side. Engkongnya itu yang membuat diri mereka kaya, itu jago main perempuan. Anaknya di mana-mana, istrinya di mana-mana, selingkuhnya di mana-mana, sampai tua masih tetap pakai syabu, masih miras, dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya luar biasa. Baik buat anaknya, baik buat keluarganya, tetapi tidak baik buat apa namanya, tidak baik buat rekan bisnisnya. Ya, ketika engkong masuk ke rumah sakit, jadi ya engkong masuk rumah sakit, ya di VVIP yang di kamar yang sangat mahal, ya keluarga itu memutuskan kita ini cinta cinta engkong, bagaimana supaya engkong itu masuk surga. Iya, ya, ini kisah nyata, saudara, yang saya diceritai dari orang yang melihatnya. Gimana caranya engkong masuk surga? Ada satu orang karena tidak berpengetahuan rohani, ya, tidak cukup berpengetahuan rohani, dia ngomong, kita baptis saja kok. Nah, kan gampang kan? Engkong yang hidupnya jahat, yang tidak pernah terima Yesus, walaupun nyumbang gereja untuk pembangunan gereja, sambil ngomel. Engkong yang luar biasa jahat, istri di mana-mana, selingkuh di mana-mana, narkoba, lain sebagainya. Ya, akhirnya satu orang coba cari pendeta yang mau. Nah, gak ada pendeta yang mau. Singkong akhirnya disewakan satu kamar hotel penthouse yang satu malamnya 75 sampai 100 juta. Penthouse, saudara. Ya, itu termasuk murah 75 100 juta. Dan kemudian tengah malam di ruang ICU disertai dengan dokter, ya, perawat-perawat, engkong dilarikan ke penthouse ini, dimasukkan. Tadi saya lihat siapa tadi itu lewat lewat ini apa namanya, mau mau IC itu ya, mau nyalakan di mau itu lewat tempatnya service area. Ini lewatkan situ. Engkong dikawal sampai ke ruang penthouse. Dan di penthouse dibuat ibadah kecil. Dan engkong dilepas dari life supportnya dia untuk sementara. Dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Langsung disambung lagi, diselimuti lagi, dan terjadi euforia di anak-anaknya, di cucu-cucunya, di cicit-cicitnya. Pendetanya ngomong, si engkong sudah milik Tuhan. Perkataannya tidak satu perkataan pun, hidupnya tidak ditunjukkan satu satu apa namanya, satu pernyataan iman sama sekali dalam keadaan nyata. Dan satu keluarga, engkong sudah milik Tuhan. Jadi engkong kalau sudah mati, ya pasti masuk ke surga. Kemudian dibawa ke rumah sakit. 3 sampai 5 jam kemudian betul. Bukan engkong dipanggil Tuhan. Karena fisiknya udah tidak kuat, udah 80-an. Mati. Pada saat mati, wah euforia nyanyinya. Ku menang tanpa peperangan. Ya, dan terjadi apa? Euforia, engkong sudah di surga. Wah, udah. Pertanyaannya, engkong ada di surga? Makanya, kalau pertanyaan tadi, kalau sudah dibaptis, lah baptisannya apa? Orang mau kawin aja buru-buru baptis.
sebagai syarat supaya bisa menikahi gadis atau pemuda Kristen. Ada yang mendadak Kristen gara-gara cinta. Ingat ya. Jadi apakah perlu untuk di dua kelepasan, lihat kasusnya Pak atau Bu, datanglah ke gereja dan kemudian bercakaplah. Kalau itu ikatan, sudah sampai pada taraf ikatan. Ya, ada yang ke dukun juga, zaman lalu ada togel, cari nomor togel. Ya, sekarang pendeta ikut-ikutan ya. Akhirnya dukun dimakan juga, cari barang hilang. Ya, dan yang jadi itu harus kalau sampai pada taraf ikatan. Kalau enggak, saudara bisa kelepasan sendiri, bisa putuskan sendiri. Tapi kalau itu sampai ada suara di sini, ada suara di sini, cepat ke pendeta, doakan kelepasan. Tapi cari pendeta yang benar ya, yang tidak membuat engkau bergantung pada dia. Kalau enggak aku, kamu enggak lepas. Kamu, Bapak Ibu harus bergantung pada Tuhan. Ya, demikian Tuhan berkati. Oke, baik. Ini pertanyaannya masih berbaris banyak, Nggak apa-apa, Pastor. nggak apa-apa. Saya ready di sini. Saya duduk manis asal Oke, ada air minum. nah ini ada pertanyaan juga yang menarik. Apakah orang yang melayani namun orientasinya bukan Tuhan, tetapi mamon, itu termasuk gangguan jiwa? Ya enggak Silahkan. toh. Ya enggak, motivasi yang salah aja. Oke, Motivasi yang salah aja kalau itu. Jangan jangan semua, jangan gara-gara ikut yang kerasukan setan gangguan jiwa kita gampang. Wah, gangguan jiwa loh. Ya, oke, itu baik. Kalau gitu, orang yang nggak bisa apa-apa, ya kan itu pendeta kejadian. Ya, pendeta saya bercanda, pendeta kejadian. Ya, pendeta ulangan tuh apa? Pernah jatuh terus dan bangkit kembali. Pendeta imamat diwariskan dari papa mamanya ke dia. Ya, jadi ya gitulah fenomena dalam kekristenan masih ada kok gereja-gereja yang benar. Ya, termasuk ICI ini ikutin lah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen itu banyak kok yang cari duit itu. Karena memang nggak bisa apa-apa. Bisanya hanya itu aja. Makanya janji surga. Saya aja kan udah pensiun 3 tahun. Dulu pada saat saya tiap tanggal 20 itu 20 sampai tanggal 24 itu tekanan darah saya naik turun itu. Kenapa? Tanggal 24 saya harus setor ke BCA. Kenapa? Saya harus bayar pegawai saya yang 1.500. Ya. Saya bolak-balik tanya CFO 2 jam. Ya, minimal 1 hari 2 kali. Kenapa? Bayarannya gajiannya miliaran. Ya, nangkep ya saudara ya. Jadi banyak orang Kristen yang pendetanya nggak pernah ngapa-ngapain, dia bilang, wah diberkati berlimpah-limpah, kamu jadi kepala bukan jadi ekor, kamu akan melimpah luar biasa. Ya, jadi gitu deh. Ya, saya harap saudara nggak punya pilihan, jangan marah ya. Tetap waras sih di zaman gila ini, tetap waras. Tuhan berkati. Yuk, silakan. Katanya, aduh, pertanyaan sudah ya, memanjang. baik. Apakah suara saya jelas? Jelas, Jelas, Ya, Kak. apakah suara saya jelas atau putus? Oke, jelas, jelas jelas, ya. jelas. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang lain lagi yang mungkin pertanyaannya adalah kalau sebagai orang awam atau jemaat biasa atau orang biasa, bagaimana sebenarnya cara sederhana untuk membedakan seseorang ini sebenarnya ada kondisi gangguan mental atau seseorang ini sebenarnya kerasukan atau punya keterkaitan dengan kuasa Sorry, gaib. sorry, sorry nggak jelas saya tadi itu. Bagian apa? Bagian apa? Tolong Kalau diulangi. sebagai orang biasa, Pak, sebagai orang awam biasa, cara membedakan yang sederhananya bagaimana? Mengidentifikasi yang sederhananya seperti apa untuk seseorang dengan gangguan mental, gangguan kejiwaan, dengan seseorang yang eh, dirasuk roh jahat gitu. Ya, kalau dirasuk roh jahat tentu ada presence kuasa kegelapan. Kekuatannya di luar nalar. Suaranya di luar nalar. Ya, kekuatannya di luar nalar. Hal-hal yang supernatural, bukan natural. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Misalnya, saya pernah kasus mendoakan orang, satu gadis kecil-kecil.
melemparkan 8 pria dewasa. Itu kan aneh kan? Aneh kan? Ya, aneh. Ada seseorang bisa lihat nembus tembok. Setahu saya itu Superman atau Supergirl. Ya, bisa nembus tembok. Nah, yang itu kan banyak yang orang lain tuh kan nggak tahu. Gampang kok gangguan jiwa. Tapi ketika dia ngikik sendiri, ngikiknya berbeda. Tapi zaman sekarang karena terlanjur nonton yang film-film di Netflix, ya atau nonton di Studio XX1, yang kuntilanak, kuntilanak Indonesia tuh parah-parah deh. Kuntilanak yang kuntilanak merah. Sekarang ada muncul kuntilanak karena emansipasi kuntilanak laki-laki. Yang jenis paling baru ini. Saya sampai geleng kepala. Kreatif tanpa batas. Ya, ada genrenya sendiri. Kuntilanak laki-laki. Pakai daster pula. Nah, jadi itulah. Gampangnya dari situ lah, Bu. Makanya hal yang lihat. Tapi gara-gara ngikiknya orang gangguan jiwa sama ngikiknya orang kerasukan setan. Ya, ya orang gangguan jiwa. Akhirnya dituduh kenapa? Gue merinding loh. Gue merinding. Ya apa aja nggak merinding. Kita dengar token listrik kita nyala aja, bunyi aja merinding kok kita. Ya silakan. Baik, berarti kita harus melihat ini ya, kekuatan yang berbeda ya, biasanya Iya, muncul. Baik, presentnya beda. oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang juga menarik. Bagaimana kita bisa membedakan antara mimpi dan penglihatan yang memang Tuhan berikan atau halusinasi, Pastor? Mimpi penglihatan yang Tuhan berikan atau Atau halusinasi. halusinasi. Kalau Karena mimpi harus tidur dulu ya. Iya, kalau penglihatan, jadi saya pisahkan ya. Kalau penglihatan biasanya dilakukan pada saat orang tersebut dalam pelayanan atau dalam doa. Halusinasi, halu. Nah, sekali lagi, ya, kita harus kembalikan lagi ke Alkitab. Kalau berbeda, apa yang didapat? Contohnya ada seseorang dapat perintah untuk menikah lagi. Dia meninggalkan istrinya. Saya tanya sama Dania, dari Tuhan atau dari setan? sudah menikah ya. Kalau Iya, sudah menikah harusnya makanya pakai bukan dari kata lagi. Tuhan. Jelas toh? Iya, Iya toh? Jelas. Menikah lagi atau dari keinginan pribadi. Faktor yang harus diperhitungkan adalah faktor pribadi. Faktor pribadi. Setan tuh kadang-kadang, loh kok gue? Lo yang mau kan? Kan apalagi zaman sekarang. Setan lebih sedikit tugasnya daripada apa? Manusia bisa jadi setan bagi dirinya sendiri. Mengerti ya? Mengerti ya? Jadi kalau penglihatan, eh, saya lagi menimbang di otak saya, apakah saya boleh enggak? Ketika orang dapat mimpi, ya mimpi, dapat penglihatan, dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Saya pelan-pelan. Saya pasti layar saya ada Oma Lydia. Saya hormat sekali sama Oma ini. Jadi saya langsung senyum. Yang terjadi adalah apa? Kalau berbeda dengan isi Alkitab, mana yang kita turuti? Mimpi, penglihatan itu personal sekali. Pengalaman pribadi tidak bisa jadi doktrin. Nangkep ya? Saya lagi nimbang nih, lagi nimbang. Nih pelan-pelan ya, hati-hati saya nggak mau melukai. Ada orang yang cerita kepada saya, seseorang itu luar biasa. Dibawa ke neraka, yang dari Korea itu kan luar biasa. Penglihatannya digergaji, diiris lidah, ditarik, disetrika, dihajar, sama cemeti gitu. Ada gitu di Alkitab. Setahu saya itu ajaran Islam sama ajaran Hindu. Alkitab tuh sudah lengkap kok. Nggak perlu ditambah, nggak perlu import, nggak perlu copy paste kok. Kalau mau nambah jemaat, jangan nambah dengan cara menakut-nakuti. Itu perbuatannya, itu kemarin kan Valentine Sai itu, Saiton itu. Ya, gimana manusia disiksa sama iblis di Alkitab? Nggak ada. Neraka itu untuk iblis.
tambahan dan pengikutnya. Kalau neraka, kalau neraka, di neraka, kalau di neraka manusia disiksa sama iblis, berarti iblis jadi angteknya Tuhan. Iblis tidak ikut dihukum, bisa jadi dia pulang setelah jam kerja, ditanya sama istrinya, hari ini kamu nyiksa berapa orang? Ada 10 orang tuh, 3 yang gila tuh, pendeta tuh, ex pendeta di bumi. Lah, kata Alkitab, di neraka setan, kuasa gelap, dan manusia disiksa. Karena manusia ikut. Yang nyiksa siapa? Sistem. Ratap tangis, ketak gigi. Ketak gigi itu bahasa aslinya penyesalan yang tidak kunjung usai. Lah kok malah buat film sendiri? Siksa kubur, siksa neraka, versinya Kristen. Bukunya laris manis. Ya laris manis. Namanya orang Indonesia itu seneng melodramatik. Di Jakarta itu ada namanya pos kota. Masih ingat ya? Nggak tahu saya, nggak tahu Dania itu orang mana. Pos kota itu laris. Padahal isinya, kalau orang Jawa ngomong, isinya seketan. Apa seketan? Seks dan kejahatan. Kita lihat aja, wah, headline-nya. Banci di Taman Lawang dikejar sama tamtip. Nyebur ke sungai, mati kelelep. Ya, ya ditulis itu sambil bercanda. Kalau laki almarhum, kalau perempuan almarhumah, nih, dia mati kelelep situ, aluminium. Contohnya gitu. Baik, Pastor. Ini Ya mungkin, gitu. ya, pertanyaan Bapak Ibu, saya mau informasikan kalau karena waktu kita yang terbatas, maka mohon maaf kami tidak bisa membahas semua pertanyaan yang Bapak Ibu masukkan, tapi nanti di grup Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dan mungkin bisa berdiskusi di sana ya. Nah, ini ada pertanyaan yang juga mungkin bisa mengandung banyak pemahaman yang kurang tepat dan minta Bapak untuk membantu kita semua punya pemahaman yang lebih tepat. Pak, apakah benar kalau banyak bengong bisa kerasukan? Dan apa juga justru kalau banyak bengong itu jadi sakit mental? Gimana, Pak? Sakit mental sampai bengong itu bisa. Bengong karena datang ke ATM, sampai ATM-nya minta maaf, bisa bengong loh. Bengong karena kenapa? Sudah harapan kemarin nembak Valentine, harusnya diterima, nggak diterima. Bengong. Nah masalahnya bengongnya itu kenapa dan dalam waktu yang berapa lama? Bengong itu seringkali, itu aduh kata bengong ya, keluar udah lama nggak ngomong bengong. Bengong itu karena sebuah akibat. Bengong itu bisa jadi seseorang menata diri dan kembali lagi masuk dalam dunia nyata. Tapi bengong karena gangguan jiwa, itu beda. Makanya ini harusnya istri saya nih jelaskan. Bengong itu karena gangguan jiwa itu beda. Nangkap ya? Ya. Jadi bengong karena kuasa kegelapan, hati-hati loh, dirimu kosong. Jangan sampai kosong kalau lewat sini karena bisa kerasukan. Di hidup kita itu ada satu ruang kosong yang memang disengaja buat Tuhan, ya apa oleh Tuhan kita. Kita diciptakan segambar dan serupa. Serupa itu proses. Segambar itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Rupa itu ngisi gambar dan rupa, ngisi pikiran, perasaan, kehendak dengan maksud Allah. Jadi tidak bisa diisi dengan apapun. Kemarin saya Valentine ngisi ngisi di apa namanya ladies ya, di ibu-ibu. Saya katakan tidak bisa diisi dengan seks, tidak bisa diisi dengan fashion, tidak bisa diisi dengan kuliner, tidak bisa diisi dengan pengakuan, hanya bisa diisi dengan Yesus. Kalau hidup milik Tuhan, kamu terdiam. Makanya saya nggak suka istilah gini, mari kosongkan diri dalam dunia meditasi. Salah. Meditasi, meditate, bahasa Inggrisnya sama meditasi. Itu artinya apa? Kita mikirin firman Tuhan, bukan bengong. Anak-anak teater di KJ, ya, di Taman Ismail Marzuki itu bedanya kita ngomong bengong.
mengosongkan diri untuk masuk ke karakter karena saya dunia televisi. Akhirnya contoh Joaquin Phoenix ya, yang main apa yang main Joker itu. Dia bisa masuk sampai ketika selesai syuting ke bawah karakternya 1 bulan 2 bulan. Ada beberapa orang yang kebawa karakternya 1 bulan 2 bulan karena saking dia istilah masuknya di dalam perannya, menjiwai, bisa diatur, bisa setting. Yang pernah saya tahu orang yang setting itu sampai kebablasan sampai masuk rumah sakit itu pernah. Jadi ada hal yang maksudnya baik orang tua menasihati kita pakai bahasa mitos. Jangan duduk di atas bantal. Nanti, ayo, nggak tahu ya zaman sekarang, ya zamannya Dani gimana, zamannya Vivi kayak bagaimana. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Jangan makan, kalau zaman saya, jangan makan ceker ayam. Kalian tulisannya rusak. Saya noleh ke teman-teman saya yang dokter. Lupa deh ya makanan ceker ya. Makanya tulisannya lu rusak buat ya. Jangan makan bruto. Bruto itu pantatnya ayam. Karena jadi goblok. Padahal itu bagian terenak. Mama ngomong gitu karena itu bagian papa. Ya, hati-hati. Makanya banyak orang itu hati-hati lu makan jadi makan makan ini jadi goblok. Untuk nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Jadi contohnya, saya ngomong salah satu salah pahamnya orang-orang. Perhatikan, jangan dipotong. Syabu itu, "Oh, jangan mabuk-mabukan pakai syabu." Lah, syabu itu bukan buat mabuk. Buat dopingnya kerja. Efek sampingnya merusak otak permanen. Masuk jenis narkoba. Makanya banyak artis yang beli pakai untuk syuting stripping. Buntutnya, ya itu. 2 tahun, 3 tahun, ya jebol otaknya. Ya, ya, terima kasih. Oke.